Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan walaupun masih dalam kondisi pandemi virus corona, semoga tidak memutuskan semangat kita untuk belajar. Dan tetap jaga kondisi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Walaupun kita melakukan pembelajaran ini dengan daring, saya harap kalian semua tetap semangat mengikuti pelajaran ini. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk memperhatikan kehidupan sekitar. Nah, yang pertama, bayangin jika kalian hidup di suatu daerah dengan minim sumber daya alam, miskin air, lalu hanya sedikit tumbuhan yang bisa hidup di daerah itu. Apa sih yang akan kalian lakuin? Dan gimana sih solusinya? Nah, jika kalian sudah pernah belajar geografi sebelumnya, pasti kalian akan dengan mudah dan bijak menemukan solusinya. Yang pertama, kalian bisa mencari sumber air yang ada di daerah itu. Lalu kalian bisa menemukan atau menanam bibit-bibit tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Karena tidak semua jenis tanaman bisa ditanam di daerah itu. Mengapa demikian? Nah, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanaman itu bisa tumbuh di tempat itu atau tidak. Tidak hanya flora saja, tetapi juga fauna. Fauna hanya bisa hidup di daerah-daerah tertentu. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab persebaran flora dan fauna. Yang pertama, itu ada faktor iklim. Iklim ini memiliki beberapa unsur, yaitu ada suhu, sinar matahari, kelembapan udara, awan, hujan, angin, dan tekanan udara. Jadi, suatu flora dan fauna hanya bisa hidup pada iklim tertentu. Misalnya, ada tumbuhan teh dan apel yang hanya bisa hidup di iklim yang sejuk. Sementara itu ada tumbuhan kurma yang hanya bisa hidup di iklim yang panas. Begitu juga fauna. Fauna hanya hidup di iklim-iklim tertentu. Misalnya, ada beruang kutub, rusa kutub yang hanya bisa hidup di kutub, yaitu daerah dengan iklim yang dingin. Lalu ada unta yang hanya bisa hidup di iklim yang panas. Jadi jelas ya, iklim dapat mempengaruhi atau menjadi penghambat maupun pendukung suatu kehidupan flora dan fauna tersebut. Yang kedua, ada faktor kondisi fisik muka bumi. Di bumi ini kan ada gunung yang tinggi, lalu ada lautan yang membentang, gurun yang luas. Sama juga dengan iklim, kondisi fisik muka bumi juga bisa menjadi penghambat maupun pendukung bagi kehidupan suatu flora dan fauna. Misalnya, gunung yang tinggi bisa menjadi penghambat bagi perpindahan burung. Lalu laut yang luas juga bisa menjadi penghambat bagi tadi misalnya ada zebra. Yang ada di Afrika tidak bisa ditemukan di Amerika. Mengapa? Karena di antara benua tersebut terdapat laut yang luas yang menghambat persebaran zebra itu. Selain itu, laut juga bisa menjadi pendukung, yaitu pendukung kehidupan, misalnya sebagai persebaran ikan-ikan di laut dan biota-biota laut lainnya. Lalu untuk faktor yang ketiga itu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu adalah adaptasi makhluk hidup yang berdasarkan bentuk tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya, tumbuhan yang ada di gurun pasti memiliki akar yang panjang dan kuat karena berfungsi untuk
menyerap air yang ada jauh di dalam gurun. Lalu ada bebek yang memiliki selaput di kakinya. Kenapa demikian? Karena kaki bebek berfungsi untuk berjalan di atas lumpur sehingga dia tidak tenggelam. Kalau kita kan berjalan di atas lumpur pasti tenggelam tuh. Nah, kalau bebek tuh enggak, karena dia memiliki selaput di kakinya. Nah, lalu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini adalah adaptasi makhluk hidup berdasarkan fungsi anggota tubuhnya. Contohnya itu ada gurita yang memiliki kantung tinta yang berfungsi untuk menyemprotkan tinta kepada musuhnya yang datang. Jadi nanti guritanya tuh nggak kelihatan, dia bisa kabur dari musuhnya. Yang kedua itu ada putri malu. Nah, putri malu kan kalau diseduh daunnya pasti kan menutup. Nah, itu. Yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini yaitu adaptasi makhluk hidup berdasarkan sikap dan tingkah laku dari makhluk hidup itu. Contohnya ada tupai Virginia yang ketika didekati oleh anjing atau musuhnya, dia pasti akan pura-pura tidur atau pura-pura mati untuk mengelabuhi musuhnya. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu faktor seleksi alam. Makhluk hidup yang dapat bertahan hidup adalah makhluk hidup yang dapat beradaptasi. Misalnya, kalian tahu dulu itu kan ada capung. Capung itu memiliki macam warna. Ada yang kusam dan ada yang berwarna-warni. Warna-warni ini misalnya tuh ada yang merah dan kuning. Kalian pasti pernah lihat. Nah, sekarang ini warna merah dan kuning nyaris tidak ada. Kenapa demikian? Karena capung dengan warna-warni atau warna yang merah dan kuning itu tadi dapat mudah terlihat oleh predator atau mangsanya, sehingga itu akan menghambat perkembangbiakannya, yaitu dia cepat punah. Berbeda dengan capung dengan warna kusam, dia akan sulit dilihat oleh pemangsanya. Faktor yang kelima yaitu ada makanan. Nah, pastikan semua makhluk hidup membutuhkan makan nih. Jadi, makhluk hidup dapat bertahan hidup apabila tersedianya cukup makanan di daerah itu. Misalnya, itu ada panda. Panda yang hanya bisa hidup di pegunungan yang sejuk yang ditumbuhi oleh makanannya, yaitu bambu. Lalu, faktor yang selanjutnya itu ada kelompok hidup. Nah, perlu kalian ketahui, ada beberapa flora dan fauna itu membentuk sebuah kelompok, sehingga nggak bisa dipisahin nih. Contohnya nih, semua jenis pohon yang ada di hutan itu telah membentuk perpasangan dengan cendawan tanah. Nah, apa sih cendawan tanah? Nah, cendawan tanah ini yaitu jamur tanah. Jamur tanah biasanya hidup di luar akar pohon-pohon itu, yang berfungsi untuk membantu menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah untuk membantu pertumbuhan pohon-pohon tersebut. Nah, jika tumbuhan itu atau pohon-pohon itu dipindahkan dari daerah itu di daerah lain dan tidak terdapat cendawan tanah tersebut, maka pohon itu tidak mampu tumbuh dengan baik. Lalu yang terakhir, persebaran flora dan fauna itu disebabkan oleh manusia. Namun hal ini belum terlalu lama terjadi, yaitu terjadi ketika setelah ada kemajuan infrastruktur dan teknologi. Jadi persebaran flora dan fauna itu bisa tersebar di mana-mana dengan menempuh jarak yang jauh karena manusia membudidayakan dan mengembangbiakan berbagai flora dan fauna. Misalnya, kalian tahu teh yang ada di Jawa itu sebagian itu berasal dari daerah Cina dan Assam, yaitu daerah India yang awalnya itu dibawa oleh kolonial Belanda. Nah, karena hampir memiliki iklim yang sama dengan daerah asalnya, teh ini mampu hidup dengan baik di Pulau Jawa.
Nah, itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Kalian bisa mencatat hal-hal penting di buku catatan kalian masing-masing. Dan apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait materi kali ini, kalian bisa menanyakannya di grup WA. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mengikuti pembelajaran kali ini, dan semoga kalian mendapatkan ilmu dari pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.